Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Dialah yang menetapkan ajal setiap makhluk tanpa bisa dimajukan atau ditunda walau sesaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada satupun manusia yang mampu lari darinya. Sekuat apapun ia, sekaya apapun ia, setinggi apapun jabatannya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju kehidupan yang sebenarnya. Namun masalahnya, banyak manusia yang sadar akan kematian, tetapi tidak pernah benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa sebelum kematian datang, Allah seringkali memberikan tanda-tanda peringatan agar hambanya mau sadar kembali dan bertaubat kepadanya. Mengapa tanda kematian penting kita ketahui? Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan hati. Orang beriman adalah orang yang selalu mengingat kematian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan mengingat kematian, hati menjadi lembut, dosa terasa berat, dunia tidak lagi menipu, taubat menjadi prioritas. 10 tanda menjelang kematian menurut Islam. Yang pertama, hati semakin keras dan sulit menerima nasihat. Salah satu tanda paling awal adalah kerasnya hati. Nasihat tidak lagi menyentuh, ayat Al-Quran terasa biasa, dan dosa tidak lagi membuat gelisah. Allah berfirman, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu dari mengingat Allah. Quran Surah Az-Zumar ayat 22. Hati yang keras adalah tanda jauhnya seseorang dari Allah. Jika dibiarkan, ia bisa menjadi tanda buruk menjelang akhir hidup. Yang kedua, malas beribadah dan berat melakukan ketaatan. Orang yang mendekati ajalnya sering mengalami futur atau lemah iman. Salat terasa berat, zikir jarang, Al-Quran jarang dibaca. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Hadis riwayat Muslim. Jika iman terus menurun tanpa usaha memperbaiki, itu adalah peringatan keras agar segera kembali kepada Allah. Yang ketiga, lebih cinta dan takut. Lebih cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Tanda lainnya adalah cinta dunia yang sangat berlebihan. Harta, jabatan, dan kenikmatan dunia menjadi tujuan utama, sementara akhirat dilupakan. Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Hadis riwayat Baihaqi. Orang yang terlalu cinta dunia dan sangat takut akan kematian karena ia merasa akan kehilangan segalanya. Yang keempat, sering menunda taubat. Setan selalu membisikkan, nanti saja bertaubat, masih muda. Padahal ajal tidak menunggu usia. Sebagaimana dalam firman Allah di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 18. Taubat itu tidak diterima dari orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, barulah ia berkata, sekarang aku bertaubat.
Menunda taubat adalah tanda bahaya besar. Yang kelima, terputusnya hubungan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya kehidupan. Ketika seseorang semakin jauh dari Al-Quran, itu adalah tanda gelapnya hati. Allah berfirman, "Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit." Quran Surah Toha ayat 124. Orang yang jarang membaca Al-Quran sering kehilangan ketenangan hidup. Yang keenam, sering melakukan maksiat tanpa rasa takut. Ketika maksiat dilakukan tanpa rasa bersalah, itulah tanda mati rasa iman. Rasulullah SAW, "Jika kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu." Hadis riwayat Bukhari. Hilangnya rasa malu adalah tanda rusaknya iman dan peringatan keras menjelang akhir kehidupan. Yang ketujuh, tidak peduli halal dan haram. Salah satu tanda buruk adalah tidak lagi peduli halal dan haram, terutama dalam rezeki. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa di mana manusia tidak lagi peduli dari mana ia mendapatkan harta, dari halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Harta haram menjadi penghalang doa dan sebab buruknya akhir hidup. Yang kedelapan, sering meremehkan dosa kecil. Dosa kecil yang terus dilakukan akan menumpuk menjadi besar. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu akan berkumpul hingga membinasakan pelakunya." Hadis riwayat Ahmad. Meremehkan dosa adalah tanda lemahnya iman. Yang kesembilan, sering diberi peringatan tapi tidak mau berubah. Allah sering memberi kita peringatan dengan berbagai cara. Salah satunya memberi kita penyakit, kehilangan, musibah, bahkan kematian orang terdekat kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepada mereka agar mereka kembali." Quran Surah Al-Zukhruf ayat 48. Jika peringatan demi peringatan datang tetapi hati tetap tidak berubah, itu adalah tanda yang berbahaya. Tanda yang terakhir yakni tidak pernah mengingat kematian. Tanda terakhir adalah lalai dari kematian, hidup seolah-olah akan selamanya di dunia. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Melupakan kematian berarti melupakan tujuan hidup. Tanda baik menjelang kematian atau husnul khotimah. Sebagai penyeimbang, Islam juga mengajarkan tanda-tanda kebaikan seperti mudah mengucap syahadat, cinta ibadah, wafat dalam keadaan taat, hati lembut dan mudah menangis karena Allah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Saatnya bertaubat sebelum terlambat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kematian bisa datang kapan saja, siang atau malam, sehat atau sakit, tua maupun muda. Allah berfirman, apabila ajal mereka datang, tidak dapat mereka tunda dan tidak pula mereka percepat walau sesaat. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Rasulullah SAW bersabda, Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Saudaraku,
Narasi ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan hati yang tertidur. Jangan tunggu tanda-tanda kematian datang satu persatu baru kita menyesal. Mari kita perbaiki sholat, perbanyak istighfar, dekat dengan Al-Quran, tinggalkan maksiat, segeralah bertaubat. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.